Bosen aku. Apalagi aku, ini libur lebaran tapi nggak kemana-mana, di rumah, beres-beres rumah terus. Ya gimana lagi? Bosen. Ya. Standby. 3, 2, 1, action. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Anda berjumpa lagi bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan ini istri saya. Debbie Katarina. Ya, kita tahu bahwa dalam sebuah pernikahan itu biasanya dimulai dengan satu rasa cinta yang meluap-luap. Meledak-ledak. Orang bilang samudra akan aku lewati, Seberangi. gunung akan aku daki. Tapi kemudian pada waktu udah menikah, kita mendapati bahwa ternyata perasaan itu bisa menurun dan bahkan tidak sedikit yang orang-orang merasakan bahwa rasa cintanya udah sirna gitu. Bagaimana nih? So what to do? Nah, untuk itulah kita mau belajar hari ini di podcast Love Revolution. Ya, masih dalam serial yaitu What Could Ruin Your Marriage. Kita masuk di bagian yang kedua yaitu kebosanan. Ya, rupanya kebosanan itu disebabkan oleh rutinitas ya Daniel ya. Sesuatu yang dilakukan terus menerus dan monoton sifatnya, tidak ada variasi gitu Ya. kan. Lama-lama bisa menyebabkan kebosanan. Dan kebosanan ini ternyata sesuatu yang sangat pelik karena kebosanan ini juga bisa membunuh gairah seksual antara suami dengan istri. Wow. Ini memang benar ya, para pemirsa sekalian atau pendengar yang budiman. Kita tahu bahwa kadang-kadang kalau kita melihat kehidupan orang lain gitu ya, kok enak kehidupan mereka tidak mengalami apa yang kita alami. Dan kita juga tahu bahwa beberapa masalah itu very real gitu ya. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya kalau salah satu daripada kalian misalnya menyekolahkan adik-adik, misalnya ada 4 atau 5 yang misalnya masih usia SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah lagi, ada yang kuliah lagi. Kayaknya selesai never kuliahnya. ending gitu ya. Ya itu berat Atau sih. misalnya menanggung salah satu atau dua-dua daripada orang tua yang sakit parah dan nggak punya asuransi. Kemudian misalnya ada anak-anak yang tersandung masalah. Misalnya mereka udah gede gitu ya, tapi mereka masih morotin orang tuanya terus. Mungkin mereka masih kena narkoba, nggak selesai-selesai, masuk keluar penjara. Itu membuat satu kondisi yang benar-benar kadang-kadang orang bisa bertanya, apakah hidup saya cuman untuk ngurusin masalah yang ini aja gitu loh. Menurut kamu gimana? Iya benar juga sih. Tapi ada juga orang-orang yang tidak se-ekstrim itu, masalahnya nggak sebesar itu, tapi Ya. mereka bosan aja karena seperti terjebak dalam suatu rat race. You know what rat race is, right? Ya, rat race itu bagi Anda yang belum tahu itu seperti ini adalah suatu idiom ya, di mana seseorang yang bekerja untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah. Misalnya terus punya rumah yang gede yang lebih kapasitas mereka untuk bisa bayar, sehingga mereka harus benar-benar bekerja banting tulang luar biasa untuk bayar cicilan, mobil yang jauh lebih mahal daripada apa yang mereka mampu beli gitu ya. Mereka harus bekerja banting tulang untuk nyicil, istilahnya hidup demi untuk membayar cicilan, to make the ends meet. Nah ini tentunya hal-hal seperti ini yang kita harus pilah-pilah nih. Nah kita nggak tahu kebosanan macam apakah yang misalnya membuat pernikahan kamu terganggu. Sehingga kalau memang udah seperti itu, ini benar-benar seperti apa yang tadi Debbie bilang, katakan bahwa ini bisa mengganggu sekali hubungan suami istri atau bahkan hubungan seksual nih. Ya, nah perlu juga kita tahu bahwa hubungan seksual itu diciptakan rupanya oleh Tuhan. Bukan cuman supaya kita bisa punya anak cucu dan bertambah banyak atau procreation saja, tetapi kita nggak boleh lupa bahwa hubungan seksual atau hubungan suami istri itu Tuhan ciptakan salah satu tujuannya untuk rekreasi. Oh my God! Wow! Nah keren ya. Recreation. Recreation gitu ya. Jadi ada procreation, ada recreation. Jadi kalau kamu yang misalnya selama WFH nggak bisa ke banyak tempat, misalnya kalau kamu udah menikah, punya nikah atau punya hubungan suami istri yang sah gitu ya, Punya rekreasi nikah aja. gitu. Kenapa? Salah ngomong, punya Salah ngomong. nikah. Balik gitu Punya ya. pernikahan. Kalau kamu udah menikah,
punya suami atau punya istri, kalaupun kamu WFH saja, belum banyak aktivitas di luar. Nah, kamu tahu ada salah satu cara rekreasi yang menarik. Apa tuh? Apa? Make Hubungan love. suami istri. I'll make love to you Like you. Apa ya? like when you want me to. Salah kali teksnya. Gak hafal lirik. Aduh, maaf ya. Ya, atau beberapa orang misalnya mereka punya kendala dengan midlife crisis. Ya, nah itu Yeah. bahaya So juga let's loh. talk about that. Bagaimana dengan para pendengar sekalian? Saya berharap tentunya kalau kita lihat daripada statistik daripada pendengar Love Revolution, mungkin kebanyakan sih belum masuk ke usia 50 ke atas ya, masih 50 ke bawah. Tetapi bagi Anda yang Berarti belum midlife. Hampir. ya dong, kalau orang bilang midlife itu biasanya seharusnya 50 kah? should be 50 atau mungkin above 45 kali ya. Tapi mereka bilang itu ABG loh. Apa Anak tuh? baru gocap. Iya, nah makanya itu. Jadi bagaimana nih dengan kalian? Apakah kalian punya tips-tips kalau misalnya kamu tahu ada orang-orang yang punya midlife crisis, what do you do? Ya, kayak Daud gitu ya, harus berhati-hati. Raja Daud itu sudah punya segalanya guys, dia raja ya kan. Nah, tapi dia pun mengalami kebosanan pada waktu itu midlife crisis, makanya itu yang menyebabkan dia sampai jatuh ke dalam dosa. Berhati-hati ketika kita masuk dalam midlife crisis, khususnya buat para pria. Kalau kebosanan itu datang, harus segera diatasi dan dilawan. Ya, menurut saya sih gini loh, midlife crisis itu bisa terjadi semestinya ini suatu krisis yang timbul mungkin akibat sesuatu yang misalnya dia dulu jagoan bisa lakukan, kemudian sekarang misalnya udah nggak bisa lagi dilakukan, sehingga ada satu denial dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, dulu-dulu yang dia nggak bisa lakukan, sekarang dia mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan. Ya, Ya, sudah punya duit untuk melakukan, Yes. waktu ada ya kan. Betul, orang bilang dulu kalau masih muda, umur mungkin belasan, 18, 19, 20 gitu ya, atau awal 20-an, punya banyak tenaga tetapi kemampuan keuangannya nggak ada. Sekarang kalau udah sekitar lebih daripada 45, udah 50, bahkan mungkin 55 gitu ya, uang lebih banyak tetapi kemampuan fisiknya menurun gitu loh. Jadi kita memang, saya rasa dalam usia berapapun juga kita memang mesti berhati-hati gitu ya. Ini Karena tungguin dulu dong. kalau kita nggak berhati-hati nanti bahaya sekali gitu. Oke. Right. Oke. All day. iPad-nya kekunci. Dikasih time limit. Right. Nah sekarang jalan keluar terhadap kebosanan. Menurut kamu gimana? Well, yang jelas nomor satu nih ya, kita harus bisa membicarakan dengan jujur ya kepada pasangan kita, terbuka kepada pasangan kita Yes. bahwa kita sedang mengalami kebosanan gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kamu ngomong misalnya bosan gitu ya, kadang-kadang aku merasa aku diserang loh. Ya jangan merasa diserang ketika pasanganmu berterus terang pada kamu, justru hargai kejujurannya gitu. Bukan berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, bukan berarti dia mau pergi meninggalkan rumah, mau cari selingkuhan, bukan. Justru kalau pasanganmu sedang ngomong secara jujur bahwa dia Yeah. sedang bosan, nah itu segera dicari akar masalahnya ada di mana. Dan ini tanda bahwa kita perlu melakukan sesuatu yang fun Ya, gitu. berarti kalau misalnya pasangan hidup kita, apakah itu entah suami atau istri, mulai terbuka kepada kita, berarti jangan dulu kalian bereaksi. Tetapi coba selidiki karena masalahnya kemungkinan besar belum tentu ada di kamu gitu loh ya. Tetapi bukan juga di dia, tetapi bukan juga dia udah nggak cinta sama kita nih ya. Tetapi mungkin dia udah satu terjebak dalam suatu kondisi keadaan di mana dia merasa hidup kok cuman Begini-begini terus doang. seperti ini gitu loh, mundane orang bilang dalam bahasa Inggris, atau kejebak dengan suatu rutinitas yang istilahnya nggak ada ujung dan pangkal gitu Jadi ya. itu yang pertama ya kan, bicarakan secara jujur dan terbuka. Karena Ya. kalau nggak bisa dibicarakan berarti live in denial, merasa semuanya baik-baik saja. Nah itu justru yang bahaya karena suatu saat tiba-tiba meletus, tiba-tiba Yes. aja dia hilang gitu. Ya. Ya kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, do something something fun. fun out of your routine gitu ya. Kita ini kan manusia. Jadi memang manusia itu perlu mengadakan hal-hal yang di luar kebiasaan gitu. Rekreasi, Iya, holiday itu makanya penting kan. makanya itu. Tapi kan kalau zaman sekarang gini gimana, dilarang sama pemerintah untuk pergi kemana-mana. Ya, saya rasa Makanya kita holidayku jadi tidak menyenangkan.
Ya, it's okay dah nih, kan masih ada aku. Aku nyapu, kamu ngepel. Mau gimana lagi ya? Nah, kita mesti tahu juga bahwa doing something fun itu tidak harus selalu, kalau dulu kan bisa ke luar negeri, bisa jalan-jalan keluar kota atau keluar pulau, backpacking gitu ya. Tapi sekarang beberapa hal itu memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita nggak bisa lakukan. So, yang perlu kita lakukan sebagai seorang manusia adalah kita mesti belajar untuk fleksibel. Bagian daripada doing something fun itu adalah to be flexible. Apa yang dulu kita bisa lakukan dan sekarang nggak bisa lagi, ya udah nggak usah ditangisin, nggak usah disedihin gitu. Jadi cari aja sesuatu yang memang Yang lain yang baru, kegiatan-kegiatan yang apa adanya gitu ya. Ya. Kalau memang kita nggak bisa keluar kota, ya have fun lah. Misalnya kita bisa sama-sama mungkin olahraga, misalnya sepedaan atau mungkin nge-gym bareng atau yoga bareng, karena itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan juga. Ya. Ya. Spontaneous action ya. Jadi melakukan hal-hal yang bersifat spontan gitu. Nah, ini terutama kalau antara suami istri. Kalau sudah bosan dengan hubungan seks mereka, maka harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Misalnya tuh ganti ruangan, ganti background musik gitu loh ya kan. Pasang aromaterapi, bau-bauan yang berbeda daripada yang biasanya Betul, gitu. betul. Tetapi jangan lupa bahwa satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah gonta-ganti pasangan. Betul sekali. Oke. Ya. Jadi kita harus berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Karena suami istri ini kan for life gitu loh ya. Memang nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang sebagai manusia kita pasti bisa timbul rasa bosan gitu ya. Tetapi kita nggak boleh entertain kebosanan itu, bicarakan, kemudian beranilah untuk mencoba sesuatu yang di luar kebiasaan, sehingga kita akan melihat ada sesuatu yang, oh, I can do this with you gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu buat kehidupan seksual kalian bergairah dengan cara eksplorasi tubuh pasangan kamu, guys. Ya, kenali bagian-bagian mana zona erotis yang suami kamu atau istri kamu punya. Ini yang dengar banyak nih orang-orang yang belum menikah nih, gimana nih? Ya udah belajar menimba ilmu. Ya, kemudian juga Sedia payung sebelum hujan. alright, asal nggak kehujanan gitu ya. Terus kemudian lakukan pijatan-pijatan sensual gitu bagi Anda yang merupakan pasangan suami istri. Ya. Bisa cerita nggak kenapa harus dilakukan seperti itu? Ya, untuk menambah spices gitu ya, bumbu-bumbu dalam pernikahan kita supaya lebih menarik. Kan ada orang yang bilang gini, aku bosan kalau tiap hari makan ayam. Loh, tergantung kokinya siapa gitu. Emang kalau kamu masak Karena ayam, kalau ayam bisa dimasak apa aja? Wah, itu bisa dimasak segala macam. Itu bisa di-incorporate into so many cookings gitu. Biasanya kalau orang bilang ayam kan cenderungnya kalau misalnya itu ayam goreng kalasan, kemudian ayam goreng KFC, terus apa lagi? Ya kan ayam itu juga bisa dibakar, ya kan? Itu bumbunya Oke, bisa di sate macam-macam. misalnya. Di sate bisa, dibikin mie, dibikin nasi goreng juga bisa, dimasak pakai Rica-rica. sayur juga bisa, ya kan? Macam-macam, Dipepes. dibuat sapo tahu bisa, dipepes bisa, ya kan? Capcay. Dicincang yang kecil-kecil, lembut, halus, terus habis itu ditim, dibikin sup, gak terasa seperti ayam. Oke, berarti ini menunjukkan bahwa dengan satu pasang yang sama, suami yang sama, istri yang sama, kita bisa melakukan banyak sekali eksploritas yang jauh berbeda Ya, ya. dicincang-cincang yang Oh, halus. jangan dicincang dong. Susah gimana? Kan ayam. Oh, itu ayam ya. Oke. Ya, tapi kalau dari pengalaman kita ya Daniel, aku nggak tahu kamu ingat Ya. apa enggak, tapi pada saat itu pernah sih, kayaknya kita juga mengalami satu fase kebosanan gitu. Aku terutama gitu kan. Kayaknya itu waktu abis lahiran James kali ya. Jadi kan capek karena harus menyusuin. Ibu menyusui itu luar biasa guys. ASI itu adalah air susu yang paling baik untuk bayi, tapi memang perlu perjuangan dari ibunya. Dan Karena tindakan nyata. cinta memang perlu perjuangan dan tindakan Betul. nyata. Apa ya sih kan? bedanya? Hah? Bedanya apa? Loh, kalau anak yang diberi ASI itu ya antibody dari ibunya itu ikut turun diwarisin sama Bukan anaknya. itu maksudku. Oh, apa maksudnya? Bedanya apa? Antara apa kok gak nyambung? Antara bapaknya nyusu sama anaknya nyusu. Ya ampun, itu kan tadi pertanyaannya bukan itu. Itu maksudku. Nah, Bedanya apa? Jawab dulu. Gak tahu bedanya apa. Oh, kalau anak nyusu nggak sensual. Kalau bapaknya? Ya sensual lah.
Nah, terus setelah itu kita merayakan suatu anniversary kita ya. Aku lupa sih tepatnya di tahun berapa gitu kan ya. Kita merayakan anniversary, terus malamnya nggak pulang ke rumah kita. Oke. Kita Iya, aku ingat check tuh. in ke hotel ya Iya. kan, nggak bawa baju ganti ya kan, dan itu kita lakukan kayak berapa jam aja gitu ya. Setelah itu kita baru pulang ke rumah supaya pagi-pagi ketika anak-anak bangun ya, Angel mau berangkat sekolah, dia nggak sadar kalau mami dedinya itu semalam barusan hilang gitu. Check-in jam-jaman ya. Iya, tapi di hotel yang benar sih, bukan hotel jam-jaman gitu. Ntar kena penyakit lagi ya kan. Tapi Alright. maksudnya itu salah satu cara di mana kita sebagai suami istri itu bisa membuat hubungan seks kita mungkin yang udah mulai boring menjadi menyenangkan kembali. Bergairah kembali. Kita kayak orang having affair padahal dengan suami atau istrinya sendiri gitu. Yes. Oke. Kemudian berikutnya tentunya untuk istri nih, tips. Suami itu nggak mau kalau misalnya istri yang cuman asal ya doang. Karena bagi seorang suami, bagi saya, kalau kamu cuman bilang iya doang, itu nggak menarik, nggak ada tantangan gitu loh. Boring. Bukan berarti kamu nantang terus itu. Apa lu? Mau lu? Tapi istrinya kasih sedikit perlawanan gitu loh. Iya, lah terutama kalau dalam hal urusan ranjang gitu kan. jangan Istri cuman itu nggak bisa nerima cuma nerima doang. doang, tapi istri itu harus memberikan perlawanan, guys. Misalnya apa? Aku itu ya sudah terlalu sering dengar pendeta-pendeta yang lebih senior, cowok sih biasanya gitu kan, bilang padahal kan gampang gitu, istri kan tinggal nerima aja, nggak harus melakukan apa-apa gitu. Yo, ketahuan istrinya boring banget berarti kan gitu. Alright. Karena ternyata nggak seperti itu gitu. Nah, ada tips nggak untuk para wanita di luar sana, bagaimana caranya memberikan perlawanan supaya nggak boring itu? Well, kalau ini banyak diajarkan sama dokter ahli seksual ya kan, bahwa seorang wanita itu mempunyai otot di vaginanya yang bernama Kegel, dan itu harus dikembangkan. Itu adalah salah satu bentuk perlawanan kita. Siapa bilang cewek tinggal nerima aja? Cewek juga harus menggerakkan ototnya, guys. Nah, itu penting tuh. Jadi bagi Anda para istri atau ibu-ibu yang mendengarkan podcast ini, sudah nggak latihan Kegel? Berikan perlawanan kepada kalau nggak suami. ngerti Kegel itu apa, nah silakan lebih lanjut konsultasi ke Yes, dokter DM IG Debbie Katarina. seksual. Enggak, ngawur aja. Baca-baca gitu di Mbah Google ada banyak. Oke, kemudian yang kelima, ini Yang penting kelima. banget, bahwa ternyata guys, tahu nggak organ seksual terbesar manusia itu apa? Ayo jawab. Alat kelaminnya bukan. 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 Apalagi ayo. Ternyata organ seksual terbesar manusia itu adalah otak kita, guys. Oke, ya. Jadi berhati-hati terhadap apa yang kamu pikirkan dalam pikiran kamu. Input kamu menentukan output kamu. Nah, jadi bagaimana kita mengisi otak kita, ini akan menentukan bagaimana cara otak kita berpikir tentunya. Ya, berarti bicara harus difilter-filter apa yang kita pikirkan gitu loh. Hal-hal yang Betul. nggak penting nggak usah dipikirin. Sampah-sampah itu nggak usah disimpan di dalam pikiran kita, karena nanti akan mengganggu kualitas hubungan suami istri kita. Yes, ini tentunya juga berbicara tentang bagaimana supaya kita nggak menjadi orang yang minder gitu ya. Kalau orang yang minder misalnya gambar dirinya rusak, kemudian dia tidak memandang dirinya sebagai seseorang yang berharga, itu akan pasti terganggu banget hubungan suami istrinya. Betul nggak? Terutama wanita ya, karena ternyata kalau dipelajarin secara ilmu pengetahuan alam, otak wanita itu hipokampusnya Yes. lebih besar daripada seorang pria. Hipokampus itu tempat menyimpan data gitu Memori kan. cardnya gitu loh, memori cardnya. Nah, Ya. jadi makanya kenapa wanita itu bisa mengingat secara detail ya kan suatu kejadian di tahun yang belasan tahun yang silam gitu. Dia masih ingat pakai baju apa, hari apa gitu kan. Nah, itu karena hipokampusnya besar. Nah, tapi itu pun harus difilter-filter. Kalau nggak perlu nggak usah diinget-inget gitu. Tapi kan caranya bagaimana supaya kamu bisa memfilter kalau misalnya ada hal-hal yang nggak menyenangkan terjadi sama kamu? Well, I Kasih tips believe dulu. that life is a choice, dan kita sudah pernah mengajarkan itu. Di episode Jadi yang pertama. apapun yang kita mau masukkan ke dalam pikiran kita juga punya pilihan. Kita bisa menolaknya, kita bisa bilang, okay, I'm not going to entertain any further. Aku ingat ada kejadian seperti itu, aku ingat itu menyakitkan, tapi aku tidak mau membuat kejadian itu terus-menerus menghantuiku sampai dengan hari ini. Dan menentukan kebahagiaanku hari ini. Right, karena kebahagiaan kita itu nggak bisa kita serahkan ke orang lain, ya. Jadi Ya. kebahagiaan setiap orang atau setiap keluarga itu adalah tanggung jawab bersama.
Jangan pernah menyalahkan suamimu atau istrimu untuk suatu masalah yang ada. Makanya pada waktu supaya kita nggak terjebak dalam suatu masalah yang berat tadi ya, pada waktu seorang suami misalnya mau nyekolahkan adiknya, ya apakah itu boleh? Boleh-boleh aja. Tetapi sebaiknya kami ajarkan yaitu Sepakat sama mulailah istrinya. terbuka dan kemudian istri harus tahu sehingga perjuangan itu nggak menjadi perjuangan milik seorang diri aja. Ya. Kalau perjuangan itu menjadi milik seorang diri maka akan susah. Sebaliknya kalau misalnya seorang istri mengetahui bahwa suaminya mau nyekolahkan adiknya, apakah maksudnya tentunya harus dibicarakan bagaimana dengan keuangan keluarga Ya. intinya. Keluarga inti keuangannya memang harus diselamatkan dulu, apalagi kalau memang kalian udah punya anak, udah punya cicilan, secure ini dulu. Ya, jadi kalau memang udah di-secure ini dulu, kemudian masih ada kemungkinan untuk bisa nyekolahkan adik walaupun tingkat kehidupannya harus press gitu ya. Lebih ngirit, it's okay gitu ya, karena toh nyekolahkan adiknya juga cuman istilahnya beberapa tahun aja gitu. Kalau kuliah 4 tahun Yes, doang ya kan. betul, Setelah betul. itu udah selesai. Nah, makanya itu alangkah baiknya kalau misalnya ada suatu tantangan dalam kehidupan keluarga. Di episode yang bahkan sebelumnya kita udah berbicara masalah komunikasi. Jangan sampai kita punya masalah dengan keluarga besar kita, dengan ayah kita, ibu kita ya. Kemudian istri kita atau suami kita nggak tahu, ini bahaya banget. Ya. Sehingga akibatnya pada waktu pasangan hidup kita tiba-tiba menyadari, ini uang dipakai untuk nyekolahkan adiknya, kok aku nggak tahu. Nah, itu bisa marah besar. Nah itu. Karena seakan-akan dibohongin gitu Nah, kan. padahal itu bukan untuk punya istri simpanan Ya. atau punya pacar gelap. Ya. Ya, itu pun bisa buat masalah. Nah, hal-hal inilah yang salah satu yang tadi kami maksud bahwa organ seksual terbesar manusia itu adalah otak kita. Kalau di dalam pikiran kita bisa berpikir dengan jelas, dengan lugas, dengan logis, maka dampak positifnya hubungan kita dalam suami istri kita ini akan menjadi jauh lebih baik. Diisi Ya. dengan hal-hal yang baik ya pikirannya itu. Betul ya kan? banget. Oke, nah Yang sekarang poin terakhir. yang terakhir. Untuk mengatasi kebosanan antara suami dengan istri, go to honeymoon. Penting banget ini. Penting banget. Ya, go to honeymoon tuh tentunya nggak harus sesuatu yang mahal. Kita nanti akan ada satu episode khusus akan berbicara tentang honeymoon. Tetapi di segmen ini kita akan hanya berbicara bahwa honeymoon itu sangat diperlukan sekali. Harus kita ingat bahwa honeymoon itu berarti hanya yang pergi suami istri aja. Honeymoon nggak bawa anak. Dan yang paling penting honeymoon jangan bawa mertua. Oke, ini penting banget kalau honeymoon bawa mertua. Itu liburan nggak enak-enak. keluarga namanya ya Right. kan. Jadi ada Yes. liburan keluarga sendiri, tapi suami istri juga perlu untuk pergi honeymoon kalau bisa setahun sekali untuk merayakan anniversary pernikahannya atau acara spesial lain gitu. Tapi itu penting banget, itu keluar dari rutinitas, dan di waktu-waktu honeymoon itulah kita bisa melakukan hal-hal yang fun, menjadi diri kita sendiri kayak kita masih muda dulu, Betul. bebas gitu Betul loh. sekali. Untuk sementara kita tinggalkan semua tanggung jawab yang ada di rumah atau di kantor gitu kan ya, dan kita bisa explore so many adventure bersama dengan orang yang kita cintai, suami atau istri kita sendiri. Yes, dan kita tahu tentunya di akhir kata bahwa kebosanan adalah sesuatu yang real. Kita harus berhati-hati dengan kebosanan karena kebosanan bisa menjadi satu jebakan yang menghancurkan pernikahan kita. Kita harus tanggap terhadap pada waktu istri atau suami kita mengatakan bahwa aku bosan nih. Dan jangan baper dulu. Kamu nanti bisa ulangin lagi episode ini dan kemudian dengarkan satu persatu. Kalau misalnya kamu punya beberapa tips-tips yang lain bagaimana men-tackle kebosanan dalam pernikahan, silakan kamu bisa tuliskan di kolom chat ya, sehingga kita bersama-sama bisa belajar. Ya. Dan kita berharap tentunya bahwa episode ini akan bisa mengequip keluarga daripada pernikahan kalian juga. Support us dengan cara like dan juga subscribe, dan bagikan ini kepada orang-orang, teman-teman, kerabat yang Anda pikir bisa diberkati melalui apa yang kami sharingkan di sini. Ya, kamu juga bisa tentunya repost kalau kamu punya Instagram atau punya TikTok. Yuk mainin, sehingga nanti pada waktu kamu mention nama kami akan repost ulang, sehingga kita bersama-sama bisa celebrate bahwa pernikahan sesuatu yang menyenangkan. Yes. Pernikahan kita tidak seharusnya menjadi kuburan cinta kita. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. See you next time. Ciao. Terima
Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Kamu nggak mau mati di dalam depresi kamu, karena depresi itu benar-benar bisa membunuh, ya, membunuh relasi kamu dengan suami atau istri kamu, membunuh relasi kamu dengan anak-anak kamu. Kita harus peduli sama orang lain. Kalau bisa membantu orang lain gitu. Karena ketika kita membantu orang lain dan orang itu bahagia, somehow kita juga akan merasa bahagia. Menurutku ya, kalau misalnya kita membantu orang lain, kita akan mulai menyadari bahwa my problem is not so bad. Karena orang itu punya masalah yang jauh lebih besar. Ya. Jadi kita nggak bisa terus ngelihat ke atas, tapi kita harus ngelihat ke bawah. Jadi dengan guguk gitu. lain dong. Kemari guguk, Ayo lari-lari. Nah, menyanyikan lagu itu berarti masa kecil kamu bahagia.